Sahabat, apakah sahabat tahu stretching atau peregangan bisa menurunkan pertumbuhan sel kanker payudara? Apabila sahabat belum tahu, ikuti terus video ini. Pengobatan alternatif, sinergi pengobatan medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita tahu bahwa kanker payudara merupakan suatu penyakit yang sangat menakutkan di dunia. Sudah banyak para penyintas kanker payudara merasa kehabisan akal. Karena apa? Karena penyakitnya tidak kunjung sembuh. Tapi jangan pesimis dulu. Karena apa? Karena saya akan berbagi sharing tentang stretching atau peregangan bisa menurunkan pertumbuhan sel kanker payudara. Ini hasil dari penelitian seorang pakar dunia kesehatan, yaitu Dr. Helena Lanzapin dari Osiris Center, Amerika Serikat. Untuk itu, mari kita ikuti video selanjutnya. Ini seperti yang telah saya ungkapkan tadi, bahwa stretching atau peregangan bisa menurunkan pertumbuhan sel kanker payudara. Ini saya dapatkan dari jurnal ilmiah internasional dari Scientific Report yang dipublish jurnal ini 18 Mei 2018, dan saya mendapatkannya pada November 2024. Selama 2 tahun saya mencari jurnal-jurnal ilmiah dan alhamdulillah mendapatkan diantaranya dari Scientific Report yang berjudul Stretching Reduce Tumor Growth in a Breast Cancer Model. Penelitian ini dikombinasi oleh Dr. Helena Lanzapin. Kita perbesar dulu. Biar sahabat melihat dan membaca. Biar jelas bahwa peregangan secara keilmuan bisa menurunkan pertumbuhan sel kanker payudara. Jadi saya tidak mengada-ngada. Dr. Helena Lanzapin sendiri, beliau seorang ahli medis yang konsen bergerak di Osiris Center for Integrative Medicine, Harvard Medical School, and Brigham and Women's Hospital. Dia mengomandani penelitian ini. There is growing interest in developing non-pharmacological treatment that could boost natural defense against cancer and contribute to primary and secondary cancer prevention. Jadi ada minat yang tumbuh dalam mengembangkan perawatan non-farmakologis yang dapat meningkatkan pertahanan alami terhadap kanker dan berkontribusi pada pencegahan kanker secara primer dan sekunder. Recent study have shown that gentle daily stretching for 10 minutes can reduce local connective tissue inflammation and fibrosis. Studi terbaru telah menunjukkan bahwa peregangan ringan setiap hari selama 10 menit dapat mengurangi peradangan dan fibrosis jaringan ikat lokal. Because mechanical factors within the stroma can influence the tumor microenvironment, we hypothesize that stretching would reduce the growth of tumor implanted within locally stretched tissue and tested this hypothesis in a mouse orthotopic breast cancer model. Karena faktor mekanis dalam stroma dapat memengaruhi lingkungan mikrotumor, kami berhipotesis bahwa peregangan akan mengurangi pertumbuhan tumor yang tertanam dalam jaringan yang diregangkan secara lokal, dan menguji hipotesis ini dalam model kanker payudara ortotopik tikus. Female FPB mice N99 underwent bilateral injection of P53/PTEN00 primary mouse memory tumor cell into the third memory pad. Tikus FPB betina N66 menjalani injeksi bilateral sel tumor mamait primer tikus P53/PTEN00 ke bantaran lemak mamai ketiga. Mice were randomized
to stretch versus no stretch, and treated for 10 minutes one day for 4 weeks. Tikus diacak untuk melakukan peregangan versus tidak melakukan peregangan, dan diobati selama 10 menit sekali sehari selama 4 minggu. Tumor volume at end point was 52% smaller in the stretch group compared to the no-stretch group in the absence of any other treatment. Volume tumor pada titik akhir adalah 52% lebih kecil pada kelompok peregangan dibandingkan dengan kelompok tanpa peregangan tanpa adanya pengobatan lain. Cytotoxic immune response were activated and level of specialized pro-resolving mediator were elevated in the stretch group. Respon imun sitotoksik diaktifkan dan kadar mediator pro-resolusi khusus meningkat pada kelompok peregangan. This result suggests a link between immune exhaustion, inflammation resolution, and tumor growth. Hasil-hasil ini menunjukkan adanya hubungan antara kelelahan imun, penyelesaian peradangan, dan pertumbuhan tumor. Stretching is a gentle, non-pharmacological intervention that could become an important component of cancer treatment and prevention. Peregangan adalah intervensi lembut dan non-farmakologis atau non-obat yang dapat menjadi komponen penting dalam pengobatan dan pencegahan kanker. Ini abstraknya, kita udah baca, kita ke bawahnya, kita perbesar lagi. Ini di bawahnya. Beberapa dekade terakhir telah terjadi pergeseran pendekatan terhadap biologi dan pengobatan kanker. Sementara penelitian kanker awalnya difokuskan pada transformasi neoplastik sel kanker itu sendiri. There is a growing interest in factor within the host then that may influence cancer growth, such as amiogenesis. Ada minat yang semakin besar pada faktor-faktor dalam inang yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kanker, seperti amiogenesis, fibrosis, peradangan, dan desregulasi imun. Selain mengembangkan pengobatan farmakologis atau pengobatan obat, untuk memengaruhi faktor-faktor host ini, ada minat terhadap pengobatan non-farmakologis yang dapat meningkatkan pertahanan alami terhadap kanker dan berkontribusi pada pencegahan kanker secara primer dan sekunder. Among this, exercise has received a significant amount of attention due to the well-documented positive association between physical activity and survival in many cancer types. Di antara pengobatan ini, olahraga telah mendapatkan perhatian yang signifikan karena adanya hubungan positif yang terdokumentasi dengan baik antara aktivitas fisik dan kelangsungan hidup pada banyak jenis sel kanker. However, to date, physical modalities are not used specifically to modify the neoplastic process. Namun, hingga saat ini, modalitas fisik tidak digunakan secara khusus untuk memodifikasi proses neoplastik. Animal studies of the exercise in cancer models have yielded mixed results. Furthermore, the studies have involved level of vigorous aerobic exercise that can be difficult to achieve in cancer patients. On the other hand, gentle movement-based techniques such as yoga, tai chi, and qigong are popular and well tolerated among cancer patients for managing symptoms and improving mobility and well-being. Studi hewan tentang latihan pada model kanker telah menghasilkan hasil yang beragam. Lebih jauh, studi ini melibatkan tingkat latihan aerobik yang kuat yang mungkin sulit dicapai pada pasien kanker. Di sisi lain, teknik berbasis gerakan lembut seperti yoga, tai chi, dan qigong yang populer dan ditoleransi dengan baik di antara pasien kanker untuk mengelola gejala dan meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan. Stretching of tissues is a component of these techniques that has not been extensively studied, but could have important effects on the neoplastic process itself. This is supported by a growing body of research pointing to the importance of mechanical factors in the pathophysiology of many diseases, including cancer. This is supported by a growing body of research pointing to the importance of mechanical factor in the pathophysiology of many diseases, including. Our recent studies show that gentle daily stretching for 10 minutes
can have profound effects on reducing local connective tissue inflammation and fibrosis in several rodent models via direct mechanical effect on the tissues. Peregangan jaringan merupakan komponen dari teknik-teknik ini yang dipelajari secara ekstensif tetapi dapat memiliki efek penting pada proses neoplastik itu sendiri. Hal ini didukung oleh semakin banyaknya penelitian yang menunjukkan pentingnya faktor mekanik dalam patofisiologi banyak penyakit termasuk kanker. Penelitian terbaru kami menunjukkan bahwa peregangan ringan setiap hari selama 10 menit dapat memberikan efek yang mendalam dalam mengurangi peradangan dan fibrosis jaringan ikat lokal pada beberapa model hewan pengerat melalui efek mekanis langsung pada jaringan yang diregangkan. A growing body of research suggests that mechanical factors within the stroma can influence the growth of tumor. We therefore hypothesize that stretching would reduce the growth of tumor implanted within local stretch tissues and tested this hypothesis in a mouse model of breast cancer. Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor mekanis dalam stroma dapat memengaruhi pertumbuhan tumor. Oleh karena itu, kami berhipotesis bahwa peregangan akan mengurangi pertumbuhan tumor yang tertanam dalam jaringan yang diregangkan secara lokal dan menguji hipotesis ini dalam model tikus kanker payudara. Ini halaman pertama. Kita lihat ke halaman berikutnya, ini cara tikus yang ditelitinya. Sungguh luar biasa penelitian ini pada tikus yang diberi stretching, diberi peregangan. Ini kita lihat, ini bukan penelitian yang abal-abal, tapi penelitian yang sungguh luar biasa bagi dunia kesehatan integrated medicine, pengobatan terintegrasi. Kita lihat dari bawah, kita lihat yang sudah saya stabilo. Yang penting-pentingnya saja untuk pengetahuan kita bahwa kanker payudara yang sangat menakutkan bagi dunia ternyata ada solusi dengan stretching. This result demonstrate for the first time that stretching reduce tumor growth in a mouse model of breast cancer. Hasil ini menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa peregangan mengurangi pertumbuhan tumor pada model tikus kanker payudara. Kita ke bawahnya. To confirm this effect of stretch compared stretching versus no stretching in a subcutaneous carrageenan induced inflammation model 3 to 5 days after injection during the transition between acute and chronic inflammation. Nah, jadi untuk mengonfirmasi efek peregangan ini, kami membandingkan peregangan dengan tidak adanya peregangan dalam model peradangan yang diinduksi keragenan subkutan 3-5 hari setelah injeksi selama transisi antara peradangan akut dan kronis. We found that stretching had a time-dependent effect. Jadi kami menemukan bahwa peregangan memiliki efek bergantung pada ANOVA dan meningkatkan jumlah sel T CD4 dan melesi inflamasi pada titik waktu 4 hari. Karena INF gamma adalah salah satu sitokin efektor utama dalam respon imun sitotoksik. Hasil ini mendukung peran peregangan dalam meningkatkan imunitas sitotoksik. Yang penting, gangguan imunitas sitotoksik merupakan mekanisme utama yang mendasari fenomena kelelahan sel T pada kanker dan ditandai dengan penurunan sitokin efektor dan keberadaan reseptor penghambat pada permukaan sel T yang meningkatkan toleransi terhadap sel kanker. Karena peregangan meningkatkan INF gamma, kami berhipotesis bahwa peregangan memulihkan imunitas sitotoksik dan menyelidiki populasi limfosit T yang terlibat dalam imunitas adaptif terhadap kanker. Kita lihat ke halaman berikutnya. Together, our result suggests that pro-resolution mechanism may act in concert with increased cytotoxic immunity to reduce the growth of tumor in response to stretching. Secara keseluruhan,
Hasil kami menunjukkan bahwa mekanisme pro-resolusi dapat bekerja sama dengan peningkatan kekebalan sitotoksik untuk mengurangi pertumbuhan tumor sebagai respon terhadap peregangan. Itu dari risalnya, dari hasilnya. Kita ke diskusi. To our knowledge, this is the first report of reduced cancer growth in a response to stretching. In addition, our data suggests that stretching may impact to potentially related mechanism relevant to cancer. Immune cell exhaustion and inflammation resolution. Inflammation is a double-edged sword in cancer, although it is an essential component of all immune response. It needs to be limited both in location and duration. Moreover, it is becoming clear that mechanisms to dampen inflammation are built into the inflammatory response itself. Sepengetahuan kami, ini adalah laporan pertama tentang berkurangnya pertumbuhan kanker sebagai respon terhadap peregangan. Selain itu, data kami menunjukkan bahwa peregangan dapat memengaruhi dua mekanisme terkait yang relevan dengan kanker: kelelahan sel imun dan resolusi peradangan. Peradangan adalah pedang bermata dua dalam kanker. Meskipun merupakan komponen penting dari semua respon imun, peradangan perlu dibatasi baik di lokasi maupun durasinya. Selain itu, menjadi jelas bahwa mekanisme untuk meredam peradangan sudah ada dalam respon peradangan itu sendiri. Kita ke bawah. One key consideration is that, like exercise, our active stretching model in a complex intervention. In addition to direct stretching of tissue surrounding the tumor and draining lymph node, our intervention includes other components such as muscle activity and stress which are not present in the control group. Salah satu pertimbangan utama adalah, seperti halnya olahraga, model peregangan aktif kami merupakan intervensi yang kompleks. Selain peregangan langsung jaringan di sekitar tumor dan kelenjar getah bening yang mengalir, intervensi kami mencakup komponen lain seperti aktivitas otot dan stres yang tidak ada dalam kelompok kontrol. Kita ke halaman berikutnya. Ini di diskusi terakhir. In conclusion, our result demonstrates a 52% reduction of memory tumor growth after 1 month in mice undergoing stretching for 10 minutes once a day without any other form of therapy. The potential clinical significance of our result lies in the possibility of developing a method of gentle stretching that could be well tolerated and testable in human for primary or secondary cancer prevention, or in conjunction with cancer treatment. Although the mechanism underlying the beneficial effect of stretching in our mouse breast cancer model remain to be elucidated, our result point to a possible link between inflammation resolution and immune exhaustion mechanism that could be important in basic cancer biology. Sebagai kesimpulan, hasil kami menunjukkan pengurangan 52% pertumbuhan tumor payudara selama 1 bulan pada tikus yang menjalani peregangan selama 10 menit sekali sehari tanpa bentuk terapi lain. Signifikansi klinis potensial dari hasil kami terletak pada kemungkinan mengembangkan metode peregangan lembut yang dapat ditoleransi dengan baik dan dapat diuji pada manusia untuk pencegahan kanker secara primer atau sekunder, atau bersamaan dengan pengobatan kanker. Meskipun mekanisme yang mendasar efek menguntungkan dari peregangan dalam model kanker payudara tikus, kami masih harus jelaskan. Hasil kami menunjukkan kemungkinan hubungan antara resolusi peradangan dan mekanisme kelelahan imun yang dapat menjadi penting dalam biologi kanker dasar. Sahabat, demikian sharing dari saya tentang stretching menurunkan volume sel kanker payudara, dan ini merupakan harapan bagi kita sebagai keluarga penyintas kanker payudara, bagi para penyintas kanker payudara, dan bagi terapi yang menangani kanker payudara baik secara medis maupun non medis. Harapan baru yaitu peregangan bisa menurunkan pertumbuhan sel kanker payudara sebagaimana dari hasil penelitian ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ikuti terus channel ini karena saya akan membahas dan mengupas tentang kanker payudara untuk selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.